25 Kisah Akhlak Anak Muslim bagian 8. Mengapa Isham menangis? Adik-adik yang soleh dan soleha, kisah ini terjadi beberapa ratus tahun silam di sebuah kota di Arab. Hiduplah dua orang bersahabat, Isham dan Hatim. Keduanya merupakan seorang muslim yang baik lagi soleh. Nama lengkap keduanya yaitu Isham bin Yusuf dan Hatim al-Asyam. Pada suatu hari, keduanya duduk bersama orang-orang membicarakan berbagai permasalahan ilmiah dan sastra. Ketika waktu sholat tiba, sebagian dari mereka segera beranjak untuk mengambil air wudhu. Adapun sebagian lainnya sudah berwudhu. Hatim termasuk yang menunaikan wudhu, namun dia terlambat. Isham melihatnya berdiri di depan air dan hanya memandanginya. Tak lekas berwudu, seakan-akan dia sedang memikirkan sesuatu. Beberapa lama kemudian, Hatim baru mulai berwudu. Setelah selesai berwudu, dia pun kembali. Isham bertanya padanya, "Mengapa engkau terlambat ketika berwudu, wahai Hatim? Mengapa engkau berhenti di depan air, memandanginya, dan berpikir, apa sebenarnya yang kau pikirkan?" Hatim menjawab, "Aku katakan padamu, wahai saudaraku Isham, ketika kita berwudu, kita membasuh 7 anggota badan kita dengan air. Membasuh 2 tangan, mulut, hidung, wajah, kedua siku, dan 2 kaki. Semuanya ini merupakan anggota yang terlihat. Inilah wudu yang terlihat." Isham berkata, "Apakah ada tubuh lain yang tersembunyi selain anggota-anggota yang tak terlihat tadi?" Hatim menjawab, "Sesungguhnya sebelum aku mulai berwudu yang dahir tersebut, aku melakukan wudhu yang batin, amalan hati." Isham pun terkejut dan berkata, "Bagaimana wudhu batin itu? Apakah dengan kamu berdiam diri di depan air dan memperhatikannya serta berpikir? Apakah demikian wudhu batin itu? Atau bagaimana?" Hatim menjawab, "Sesungguhnya sebelum aku mulai membasuh anggota wudhu yang 7 tersebut dengan air, aku terlebih dahulu mencuci jiwaku dengan 7 alat bersuci, yaitu bertaubat kepada Allah, menyesal atas perbuatan dosa yang telah aku lakukan, meninggalkan sikap cinta dunia, pujian dari manusia, cinta kedudukan, dengki, dan meninggalkan sifat iri." Isham pun terkejut dan berkata, "Jika berwudu dengan tata cara tersebut, lantas bagaimana dengan sholatmu?" Hatim menjawab, "Aku berdiri untuk sholat. Aku lupakan dunia dan seisinya, seolah-olah aku melihat Ka'bah di depanku. Aku merasa Allah melihatku, surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malaikat maut berada di belakang punggungku. Seolah-olah aku meletakkan kedua telapak kakiku di atas sirah pada hari pembalasan. Aku menganggap bahwa sholat ini adalah sholat terakhirku dan kematian datang secara tiba-tiba. Kemudian aku niat sholat, bertakbir, dan aku renungkan apa yang aku baca dari Al-Quran. Aku ruku dengan penuh kerendahan pada Allah. Aku sujud dengan penuh kerendahan diri dan khusyuk pada Allah. Aku duduk bertasyahud dengan penuh harapan dan aku mengucapkan salam dengan penuh keikhlasan." Isa pun bertambah terkejut dan berkata, "Sejak kapan kau lakukan seperti itu?" Hatim menjawab, "Seperti itulah aku berwudu dan sholat sejak aku paham bahwa aku adalah makhluk dan bahwasanya Allah lah sang pencipta yang agung. Sesungguhnya ketika aku hidup hari ini, maka aku akan mati juga pada suatu saat. Setiap kematian pasti ada kebangkitan dan perhitungan. Ada ganjaran, ada pula siksaan, dan ada surga dan neraka." Isham tersentuh dengan kalimat tersebut. Air matanya mengalir dan dia berkata, "Sejak berapa lama kau lakukan itu?" Hatim menjawab, "Sejak 30 tahun lalu, dan aku mengingat-ingatnya sekarang, seolah-olah ia baru beberapa saat." Isham semakin tersentuh, air matanya turun ke pipinya, dan berkata, "Semoga Allah memuliakanmu, wahai Hatim. Aku pun akan memulainya sekarang melakukan wudhu batin sebelum wudhu yang lahir. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga Dia menerima amalan kita. Sebab hakikat kehidupan, ia berlalu, dan seolah-olah ia baru saja terjadi.
Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, maka akan keluar dosa-dosa dari badannya, sampai-sampai ia keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dan bentuk akhlak Islam dalam cerita. 1. Menyempurnakan wudu, muhasabah diri, mensucikannya dengan taubat, penyesalan atas segala maksiat dan dosa meski nampak remeh dan kecil. Khusyuk dalam sholat karena sesungguhnya sholat merupakan sesuatu yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Jika seorang muslim mendengar nasihat yang baik maupun hikmah, maka hendaklah dia bersegera mengikutinya. Setiap seseorang melakukan sesuatu baru yang baik, maka dia akan bertambah dekat pada Allah. Orang yang berbahagia lagi cerdas adalah dia yang selalu rakus mencari amal baik, perilaku yang baik, yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap saat dia selalu rakus untuk menambah amalan baru yang lebih mendekatkan dirinya pada Allah hingga ia menjadi wali Allah yang soleh. Penduduk surga dan penduduk neraka. Adik-adik yang soleh dan soleha, surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya yang soleh itu sangat indah. Bagaimana bentuknya? Ada apa saja di dalamnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendeskripsikan sebuah sungai di antara sungai-sungai di surga yang bernama Al-Kautsar. Beliau bersabda, Al-Kautsar adalah sebuah sungai di surga. Tepinya terbuat dari emas, air yang mengalir di atas permata, airnya lebih putih daripada susu. Ya salam, betapa indahnya surga. Sungguh, penghuni surgalah orang yang paling berbahagia dan paling beruntung. Adapun penghuni neraka, tahukah kamu apa itu penghuni neraka? Bagaimana kondisi mereka? Lihatlah pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Beliau melihat beberapa orang dalam kondisi sangat sengsara lagi celaka. Mereka mencari makan di neraka seperti hewan ternak dan hewan-hewan lainnya. Mereka mencari sesuatu untuk dimakan, namun mereka tidak mendapatinya kecuali pohon yang zari dan pohon zakum serta bebatuan neraka jahanam yang menyala karena api. Apakah kau tahu apa itu zari? Dia adalah salah satu pohon di neraka yang banyak durinya. Apakah kau tahu apa itu zakum? Dia adalah sebuah pohon yang mengerikan yang tumbuh di dasar jahanam. Buahnya jelek, tidak enak rasanya, dan menakutkan karena mirip dengan kepala setan, dan rasanya pun sangat-sangat pahit. Mereka tidak mendapati sesuatu pun kecuali itu. Ketika mereka sudah sangat lapar, mereka terpaksa memakan buah tersebut hingga mereka pun merasakan sakit yang sangat. Mereka tidak merasa kenyang, akan tetapi justru mereka bertambah sangat haus dan akhirnya mereka minum air dari jahanam. Ketika air tersebut sudah di mulut, wajahnya menjadi terbakar karena sangat panasnya. Ketika air tersebut telah turun ke lambung, mereka meremas dan mencabik-cabik lambung mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih melihat mereka semua. Beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam tentang mereka, tentang dosa apa yang telah mereka perbuat selama di dunia hingga mereka mendapatkan azab yang sangat pedih tersebut. Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang-orang yang enggan membayarkan zakat harta mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi mereka harta yang banyak di dunia dan mewajibkan pada mereka supaya membayar zakat pada orang fakir dan miskin. Namun mereka menggunakan harta untuk mereka sendiri dan tidak memberikan hak orang-orang miskin dalam bentuk zakat. Mereka tinggal di istana dan rumah yang mewah. Mereka makan, minum, dan bersenang-senang. Mereka membiarkan orang-orang miskin yang sedang melawan kefakiran, rasa lapar, dan dinginnya musim dingin yang mencekam dan tidak merasakan kasih sayang dan belas kasih dari sekitar mereka. Maka dengan itu mereka berhak merasakan pahitnya kelaparan dan pedihnya siksaan di akhirat karena sebab yang mereka buat pada orang fakir dan miskin serta orang yang membutuhkan dari pedihnya kehidupan dunia yang mereka rasakan. Dan balasan itu sesuai dengan perbuatan.
Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak dikasihi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hikmah dan bentuk akhlak Islam dalam cerita. 1. Menunaikan zakat merupakan rukun ketiga dari beberapa rukun Islam. 2. Zakat merupakan hak orang-orang fakir dan miskin yang ada pada harta orang-orang kaya. 3. Dengan zakat, seseorang telah menunaikan hak Allah dan orang-orang fakir. Dia juga telah menunaikan rukun dasar dari beberapa rukun Islam. Dia juga telah membuat orang-orang fakir dan miskin mencintainya, sehingga mereka pun menjaga hartanya karena mereka mendapatkan jatah. 4. Allah memberkahi hartanya dan menambahnya untuk orang-orang yang membayar zakat. Tidak akan berkurang selamanya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian dia menambah serta memeliharanya untuk salah seorang dari kalian hingga satu suap bisa menjadi seperti gunung Uhud."